Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program algoritma Knapsack atau biasa disebut algoritma Merkle-Hellman. Langsung saja kita ke programnya. Di sini saya menggunakan bahasa Python. Untuk yang pertama, kita mendefinisikan dulu private key. Ini saya tulis 2, 3, 6, dan 13 dalam bentuk array. Dalam bentuk list, dalam private key ini syaratnya yaitu berupa barisan super increasing, di mana suatu barisan setiap nilainya di dalam barisan lebih besar dari jumlah semua nilai sebelumnya. Misal contoh itu angka 2 dalam indeks 1, indeks 0. Indeks 0 harus kurang dari indeks 1. Jadi 2 kurang dari 3 maka memenuhi. Lalu untuk indeks 3, indeks 2 yaitu harus kurang dari indeks 1 ditambah dengan indeks 0. Jadi 2 tambah 3 kurang dari 6. 2 tambah 3 kan 5, jadi masih kurang dari 6. Masih memenuhi. Lalu untuk indeks ketiga atau barisan keempat, angka 13 ini, dia akan syaratnya 2 ditambah 3, 5. 5 tambah 6, 11. Jadi dia masih memenuhi syarat. Ya, dan begitu seterusnya. Jadi barisan lebih besar daripada jumlah semua nilai sebelumnya. Lalu kita definisikan untuk public key-nya. Kita cari nilai M, yaitu M seharusnya angka yang lebih besar daripada jumlah semua elemen di dalam barisan. Jadi nilai M ini yang di sini 105 maupun di sini jika saya ambil contoh 105. Jadi nilai di sini harus memenuhi lebih dari nilai jumlah total nilai private key-nya atau jumlah total barisan super increasing harus lebih dari. Jadi di jumlah totalnya di barisan super increasing ini adalah 2 tambah 3 5, 5 tambah 6 11, 11 tambah 13 jadi 24. Dan sedangkan M-nya 105. Maka ini memenuhi. Lalu lanjut dengan N. N ini merupakan faktor persekutuan dengan M. Jadi nilai PBB-nya N dan M harus sama dengan 1. Tidak boleh ada nilai lain. Ya, dan di sini saya juga menggunakan 31 sesuai yang saya tulis di sini, sesuai contoh yang saya ambil, saya yang memenuhi. Lalu lanjut prosesnya membuat public key. Di sini saya membuat function untuk public key sendiri. Ini dengan nama generate public key. Dengan parameter super increasing yang berupa nilai private key-nya dari barisan super increasing tadi. Lalu dengan parameter M dan N. Pada barisan public key ini saya membuat list baru public key dengan mengulang dari isi dari list super increasing. Nah, di sini seperti saya dalam contoh ini. Jadi dia mengambil
rumus ini dari sini. Jadi tiap barisan private key itu dikalikan dengan n mod m. Ya, seperti ini. Jadi I ini mewakili tiap barisan super increasing, dan setiap pengulangan dia akan mengambil satu barisan. Yang pertama adalah indeks 0, super increasing index 0, lalu dan seterusnya dikalikan dengan n, lalu di mod dengan m, dimodulus dengan m, dan hasilnya akan dimasukkan ke list public key. Ikut coba saya run. Nah, di sini terlihat jelas private key dan hasil dan public key-nya. Jadi prosesnya seperti ini jika kita tuliskan. Lalu lanjut pada bagian selanjutnya, yaitu jika sudah ada private key dan public key, maka selanjutnya proses enkripsinya. Jadi dari input masukan ini kita akan membuatnya menjadi ke biner, dari string menuju ke biner, itu dengan function ini, text to binary. Nah, di sini saya sudah buat functionnya, lalu dia akan mengeluarkan variabel berupa biner. Nah, kita misalkan huruf H kecil saja. Nah, maka ini menjadi biner 011010000. Nah, selanjutnya langsung ke proses enkripsinya. Jadi jika sudah menjadi bilangan biner, maka baru bisa dienkripsi. Pada proses enkripsi kita menggunakan kunci public. Untuk fungsinya saya perlihatkan di sini. Enkripsi dari list tag, kita membuat array list tag yang akan dibuat untuk menjadi blok untuk menampung ciphertextnya. Untuk sementara, lalu ini untuk teks, untuk menampung teks sementara yang akan dimasukkan ke dalam list tag. Dan di sini kita membagi dan masukkan teks ke dalam blok-blok. Jadi di sini saya akan menggunakan blok yang panjangnya 4 bit. Lalu ke proses selanjutnya, yaitu dari sini yang pengulangan ini. Jadi plain text yang berupa kode biner tadi dibagi menjadi 4 bagian. Dan di sini saya menunjukkan contoh huruf H. Huruf H ini ada 8 bit. Nah, jadi dia akan dipisah menjadi 4 dan 4. Jadi 0110 dan 103 kali. Seperti ini. Jadi dipisah seperti ini. Jadi list tag ini menampung 2 blok tadi yang berisi masing-masing 4 bit. Lalu kita buat list ciphertextnya. Yang ini akan menampung ciphertext hasilnya. Dan untuk pengulangan ini dari list tag
diulangi dari yang pertama untuk 01110, lalu dihitung dikalikan kunci publiknya, tiap indeksnya dikalikan dengan kunci publik di sini. Jadi hitung ini integer c dari i, jadi dia akan terus mengulangi i dikalikan dengan public key, dikalikan dengan masing-masing public key. Jadi prosesnya akan jadi seperti ini, 0 dari ini bitnya dikalikan dengan public key 62, terus dilanjut dengan 1 dikali 93, dilanjut dengan 1 dikali 81, dilanjut 8 dikali 0 kali 8, lalu semuanya itu dijumlahkan. Nah, di sini. Jadi hasil hitungan tadi dijumlahkan lalu dimasukkan ke variabel kriptogram. Jadi hasil ini 174 ini masuk ke variabel kriptogram. Nah, setelah perulangan pertama selesai, jadi perulangan pertama itu yang bagian ini, ciphertext 0110 selesai, maka kriptogram ini yang berupa hasil dari kriptogram yang bernilai 174 akan dimasukkan ke list ciphertext. Nah, begitu lalu indeks dan juga kriptogram akan kembali menjadi 0. Setelah proses pertama selesai, maka dia akan mengulang proses kedua dengan proses yang sama. Lalu begitu pula hasil kriptogram akan dimasukkan ke list ciphertext. Jadi di sini H dia mempunyai 2 ciphertext, yaitu 174 dan 62. Berikut adalah hasil enkripsinya. Lalu selanjutnya kita akan ke proses deskripsi. Dalam proses deskripsi ini kita disuruh saya membuatnya untuk memasukkan ciphertextnya satu persatu. Jadi ini ada 2, jadi kita masukkan saja 174. Lalu apakah ada ingin masukkan lagi? Jika masukkan lagi, maka kita ketikkan huruf N. Nah, lanjut ke 62. Apakah sudah selesai? Kita klik yes, tekan yes, lalu di enter. Nah, berikut dari binary ke H. Jadi dari binary ke teksnya jadi muncul huruf H yang kita tadi sudah enkripsi. Nah, untuk penjelasannya di sini terus deskripsi kita fungsinya dengan parameter private key, mn, dan list ciphertext. Proses deskripsi ini mempunyai rumus n dikali n-1 sama dengan 1 mod m. Nah, di sini untuk kita mencari n-1 dulu, n pangkat min 1, di mana n pangkat min 1 itu harus berupa bilangan bulat. Ya, di sini k sama dengan 0, loop sama dengan true. Jadi ini kita mengulang proses ini yang saya blok ini, n pangkat min 1 sama dengan 1 plus 105, yaitu m dikalikan dengan k dibagi dengan n, yaitu 31. Jadi k sendiri ini kita
mencoba dimasukkannya itu dari 0, 1, 2 dan seterusnya sampai memperoleh n berupa bilangan bulat. Nah, jika di sini n-1 sama dengan m pangkat k per n dan hasilnya n-1 itu sudah sama dengan integer, maka dia akan berhenti. Loopnya akan berhenti. Jadi integer kan bilangan bulat, bukan desimal, jadi tidak ada komanya. Lalu selanjutnya proses enkripsinya. Lalu hasil ini jadi list hasil ini digunakan untuk menampung dari nilai enkripsi x kali n-1 n pangkat min 1 mod m. Nah, di sini jadi proses ini. Jadi dari list ciphertextnya, list ciphertext private key tadi diambil satu persatu dari tiap indeksnya. Jadi i dia ngambil satu persatu dari tiap indeksnya. Lalu ini variabel hasil yaitu berupa ini. Jadi dia itu variabel hasil itu masing-masing indeks dari private key dikalikan 61 dikalikan n pangkat min 1 dikalikan n pangkat min 1 lalu dimodulus dengan m. Nah, seperti di contoh ini. Nah, di sini seperti yang kita lihat tadi, kita mendapatkan ciphertext 174 dan 62. Nah, yang pertama itu kita ambil 174 berdasarkan indeks ke 0 lalu dikalikan 61 di mod 105. Jadi sama dengan 9 hasil itu variabel hasil akan diisi dengan angka 9 tadi, lalu hasil dimasukkan ke dalam list hasil. Jadi hasilnya 9 dan 2. 9 dan 2 ini dimasukkan ke dalam list hasil terlebih dahulu. Lalu proses selanjutnya adalah dari deskripsi binary text dan hasil modulus dari dibuat ke binary. Nah, di sini saya sudah menyiapkan plain text yang berupa string, variabel yang akan memuat string hasilnya. Lalu di sini for i in list hasil. Jadi dia akan tiap hasil mod binary-nya akan dikalikan seperti ini. Jadi tadi dalam list hasil kita akan ada dua hasilnya, dua isinya, itu 9 dan 2. Nah, dalam 9 dan 2 ini di sini yang pertama indeks ke 0 indeks ke 0 pertama ini nilai i-nya berupa angka 9. Hasil mod sama dengan 9. Lalu temporary plain text ini list untuk sementara. Dan for i in range min 1, min 1, min 1. Jadi length dari private key-nya, private key itu yang ini kunci private 236 13. Jadi dia akan mengulang sebanyak 4 kali dari belakang. Jadi dia akan memprosesnya. Semisal if
hasil modulus itu tadi, hasil mod itu 9. Jika 9 kurang dari sama dengan private key index I, private key index yang terakhir yaitu 13. Jadi 9, jika 9 lebih dari 13, apakah memenuhi? Tidak, maka dia akan ke else. Nah, jadi temp plain text append 0. Jadi dia jika 9 tadi kurang dari indeks yang dituju, maka dia akan menambahkan angka 0 ke dalam plain text, temporary plain text. Jadi dimasukkan ke dalam list ini. Ya, seperti proses berikut ini, ya. Jadi dia akan mengulang. Jadi 9 jika kurang, apakah lebih dari 13? Jika tidak, maka dia akan menambahkan 0 ini ke temporary plain text. Lalu 9 apakah lebih dari 6? Jika iya, maka 9 nanti akan dikurangi dengan 6 di sini. Jika sudah 9 dikurangi, maka akan menambahkan biner 1 ke dalam temporary plain text. Nah, setelah itu kita masukkan lagi apakah tadi 9 kurangi 6 kan hasilnya ada 3. Nah, 3 ini apakah lebih dari sama dengan private key index I? Yang di sini private key index I sama dengan 3 sesuai dengan urutan pengulangnya. Jadi dia masih sama dengan, jadi masih masuk ke sini. Jadi hasil mod dikurangi dengan 3, jadi 3 dikurangi dengan 3, jadi hasil mod sama dengan 0 sekarang, dan akan menambahkan string 1 ke plain text, temporary plain textnya. Nah, lanjut ke hasil mod. Sekarang kan jadi 3 dikurangi 3 tadi di sini. Jadi sekarang hasilnya adalah hasil mod sama dengan 0. Apakah lebih dari indeks yang ke 0, private key index 0, yaitu adalah 2. Jadi 0 lebih dari sama dengan 2, maka jawabannya adalah tidak, yaitu dia akan masuk ke else. Jadi dia akan menambahkan string 0 ke plain text. Nah, begitu juga proses untuk yang 62 ini. Proses di hasil mod atau I sama dengan 62. Jadi sama saja seperti proses yang 174. Nah, setelah itu kita akan sudah terisi plain text-nya. Jadi satu persatu dimasukkan ke ini plain text string, variabel plain text yang berupa string. Jadi semua hasil tadi dimasukkan di sini. Nah, dia akan mengulang dari belakang. Dia akan menambahkan plain text yang berupa string tadi ke plain text berupa string ini. Ya, jadi seperti itu penjelasan dari variabel ini. Kalau diperjelas bisa di print seperti ini.
Kita coba print di sini. Kita mau mencoba lihat isi dari temporary plain text. Ya, kita coba saja lihat. Ini masukkan H, lalu 174, lanjut 62. Ya, nah ini temporary plain text-nya. Jadi ada dua kali masuk temporary plain text. Jadi 0111, jadi dia akan mengeluarkan ini kan dalam keadaan yang terbalik daripada yang seharusnya. Jadi dalam proses yang terakhir ini itu untuk membalik binary code-nya, lalu disimpan dalam plain text yang berupa variable string. Ya, seperti itulah peranan dari for yang terakhir. Ya, sekian dari saya untuk materi Knapsack. Oh iya, ada satu bagian yang belum saya jelaskan, yaitu jika ini plain text yang berupa binary code, nanti yang berupa binary code dalam bentuk string, kan masih dalam bentuk string ya, belum dalam bentuk teks, maka dia akan di-convert dari binary to text menggunakan fungsi binary to text yang seperti ini. Maka dia mengeluarkan output berupa teks yang dalam bentuk string. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada banyak sekali kesalahan dalam saya menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.